Nanti harganya ya. Asal. Lamain atau udah? Ada. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para hadirin para asatidzah, wabil khusus wa biasa Habib Umar bin Harun Al-Ghazali. Para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan meneruskan pembacaan kitab Bahjatul Mahafidz, di mana sebelum itu kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin. Memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Dan menjadikan kita husnul khatimah. Amin. Dan kita hadiahkan pahala dari Fatihah ini kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Amin. Alhamdulillah kita ma'afid kita ala hadihi wa kullu niyatin salihah yani ahsyamilah min khairatil dunya wal akhirah wa ila hadratil nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa amma ma ja'a fi fadli al-Madinah farawayna fi sahihayn al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala min riwayati Ali wa Abu Hurairah wa Abi Humid as-Sa'di wa Sufyan bin Abi Zuhair wa Abi Bakrah wa Anas bin Malik wa Abi Sa'id al-Khudri wa Aisyah wa Abdullah bin Zaid bin Asim wa Rafi' bin Hudayj wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sahal bin Hunayf wa Jabir bin Samurah wa Ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ahadits mutafarriqah. Adapun di dalam keutamaan kota Madinah, kemarin kita
telah mengetahui keutamaan kota Makkah. Sekarang membahas tentang keutamaan kota Madinah. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari nama-nama sahabat yang disebutkan tadi. Itu semua sahabat: Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya, dengan bermacam-macam hadis yang beraneka ragam. Annahu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Saya diperintahkan untuk mendatangi sebuah kampung, sebuah desa yang memakan desa-desa yang lain, memakan desa-desa, bahasanya begitu. Maksudnya yaquluna Yathrib, yang disebut itu Yathrib. Yathrib wa hiya al-Madinah. Kota ini adalah Madinah. Tanfil nas kama yanfil kiru fabathal hadid, yang dapat membersihkan manusia sebagaimana pandai besi ketika memanaskan dan membersihkan api dengan api, membuat besi itu menjadi besi, menjadi mengkilau. Ini Yathrib, jadi namanya Yathrib. Wa annahu haramun ma baina labiyatiha kama harrama Ibrahim Makkah. Wa annaha sammaha Taba wa naha an tasmiyatiha Yathrib. Wa akhbara anna al-imana ya'rizu ilaiha kama ta'ruzul hayya ila hujriha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atau menganggap Madinah itu sebagai tanah haram, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Dan beliau menamakan dengan Taba dan melarang untuk dikasih nama Yathrib. Makna Yathrib ini artinya beracun. Beracun, tempat yang penuh dengan virus. Dan memang di Madinah ini banyak virus. Akhirnya dipindah oleh Rasulullah SAW ke Dzulhulaifah, atau tempat yang saat ini disebut dengan Bi'r Ali. Virus-virusnya ada di sekitar situ. Sebab dulu setiap orang yang masuk ke kota Madinah yang tidak memiliki imun yang kuat, maka akan sakit dan bahkan meninggal. Terjadi kepada siapa? Kepada keluarga Nabi sendiri. Ayah beliau ketika pulang dari Syam, singgah di kota Madinah di keluarganya dari Bani Najjar, sakit, tapi habis itu meninggal dunia. Makanya disebut dengan Yathrib. Yathrib yang berarti tempat yang beracun. Kemudian ibu beliau ketika Rasulullah SAW berumur 7 tahun atau 6 tahun dibawa oleh ibunya ke kota Madinah. Habis itu pulang, pas pulang sakit, nggak nyampe jauh dari kota Madinah, di kampung yang bernama Abwa, meninggal beliau. Artinya beliau masuk ke kota Madinah, akhirnya wafat. Jadi berarti Nabi masuk, kata Nabi, ini namanya bukan Yathrib, tak baik namanya. Masa diartikan sebagai beracun? Maka beliau mengatakan, bahkan beliau mengatakan Allah melaknat, katanya, orang yang memberi nama Madinah dengan Yathrib. Innaha Taba, yang artinya obat atau Taibah, tempat yang enak. Dan benar,
Saat ini kebalikannya, orang yang sakit menghirup udara yang ada di Madinah sembuh. Debu-debu yang ada di Madinah itu obat. Turabuha syifa. Debu-debunya adalah obat. Ya bagaimana bukan obat? Tempat itu, debu itu yang diinjak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwasanya iman itu masuk ke kota Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam sarang, ke dalam lubang. Jadi cepat masuk iman. Makanya Islam diterima oleh penduduk Madinah dengan damai. Islam menemukan ibarat Islam itu adalah tanaman, maka menemukan tempat yang subur. Orang-orang yang ada di kota Madinah merupakan orang-orang yang subur. Makanya Islam yang kekal, yang kuat adalah negeri yang dimasuki oleh Islam itu dengan damai. Maka akan seperti Indonesia. Indonesia alhamdulillah masuk ke negeri ini Islam dengan damai. Di zaman tabi'in itu ada futuhatul Islamiyah, ada penaklukan. Di zaman Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, dia memiliki seorang panglima yang hebat dan kuat, namanya Hajjaj bin Yusuf. Nanti menjadi gubernur di Hijaz, di daerah Makkah itu. Kemudian jadi gubernur di Irak. Setelah itu dia memimpin peperangan sampai ke Cina, sampai ke India. Di India itu tidak kurang 400 tahun kaum muslimin menjadi pemimpin di India. Tapi lihat sekarang bagaimana, meskipun di India itu kaum musliminnya tidak kurang dari 100 juta, besar di India itu. Ya tapi bagaimana saat ini? Ya, kembali lagi orang ke agama Hindu dan lain. Karena di tempat itu masuknya Islam dengan futuhat. Meskipun lahir dari India itu ulama-ulama besar, ulama-ulama yang hebat. 400 tahun bayangin. Kemudian waqala fi man tahammala 'anil Madinah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang atau kepada orang-orang yang bersabar dari Madinah, bersabar dengan kondisi Madinah. Dia mengatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu baik untuk mereka seandainya mereka menyadari. Ini kotanya Nabi Muhammad SAW. Wa annaha la yadkhulu ru'bul masih ad-dajjal wal ta'un. Di Madinah itu tidak akan dimasuki oleh gangguan Masih ad-Dajjal dan juga ta'un. Ta'un enggak masuk, Dajjal juga tidak masuk, enggak bisa. Nanti Dajjal itu akan keluar dan sampai di pintu gerbang Madinah nggak bisa masuk. Tapi ada orang munafik. Orang munafik itu dehem nanti Madinah, sehingga mengeluarkan setiap orang yang munafik. Akhirnya masuk dalam kelompok Dajjal, keluar sendiri ikut Dajjal. Ada satu orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Beliau menemui Dajjal dan kata Dajjal, kamu sembah diriku. Ngapain sembah kamu? Kamu adalah manusia picak. Antal aqwar alladhi akbara bihi nabiyyun. Engkau adalah manusia picak
Karena Dajjal itu punya mata satu. Dikatakan kamu adalah Dajjal. Akhirnya kamu tidak percaya. Enggak, saya enggak percaya. Ini dibelah oleh Dajjal. Itu pakai berganti. Kebelah, mati. Namanya kebelah. Habis itu dihidupkan lagi. Hidup lagi. Disambung lagi. Sakti ya. Makanya orang iman enggak mau beriman ketika iman diukur dengan mata, tidak diukur dengan hati, maka banyak orang-orang yang akan keluar dari Islam. Ketika dihidupkan lagi, gimana sekarang? Bukankah kamu telah saya matikan dan sekarang saya hidupkan? Maka sembah lagi. Enggak, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Akhirnya marah dia, mau dibunuh beneran. Pas mau dibunuh, lemes dia, hilang kekuatannya. Maka dia sadar bahwa saat itu sudah tiba masanya kehancuran. Akhirnya dia lari menuju Syam. Nanti di situ ketemu dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi wassalam. Akhirnya mati Dajjal di situ, dibunuh. Kemudian walau to'on dan penyakit to'on. Berarti corona itu bukan to'on. Dulu orang menganggap bahwa corona itu to'on. Nyatanya di Madinah banyak yang kena corona. Wa annahu kana idza qadima min safarin fanadhara ila jidran al-Madinah aw dha'a rahilatahu wa in kana ala dabatin. Bahwa Nabi Muhammad SAW bila mana pulang dari bepergian, datang menuju kota Madinah dari sebuah perjalanan, dan beliau melihat dinding Madinah, rumah-rumah orang kelihatan, gitu kan? Maka beliau mempercepat kendaraannya, meskipun pakai kendaraan disuruh, sampai beliau menghentak-hentakkan kaki, pengen cepat masuk ke kota Madinah dari rindunya Nabi Muhammad terhadap kota Madinah. Karena beliau meminta kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta ilayya al-Makkah aw asyad. Ya Allah, cintakanlah kepada Madinah sebagaimana saya mencintai Makkah, akan lebih kuat. Akhirnya beliau sangat cinta kepada Madinah. Harrakaha ala hubbiha wa ja'alaha bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Harrakaha min hubbiha. Jadi beliau menggerakkan dari cintanya ke kota Madinah. Kita kalau pengen pulang kampung, kalau lagi mudik misalnya, pulang dari Jakarta, udah dekat-dekat itu pengen cepet-cepet, pengen cepet-cepet. Ya, karena wajar gitu. Pengen cepet-cepet, pengen segera ketemu sama, atau kita lagi ada tugas misalnya pergi kemana gitu, keluar Jakarta. Nah, itu di bandara saja sudah terburu-buru, apalagi nunggu koper gak keluar-keluar. Pengen cepet-cepet rasanya. Di tol macet, suppok. Itu namanya naluri manusia, cenderung untuk mencintai tempat-tempatnya di mana dia tinggal. Dan Nabi Muhammad berdoa untuk Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk ahli Makkah. Wa akhbar annahu la yada'ha ahadan la yad'uha ahadun raghbatan anha illa abdarallahu fiha man huwa khairun minhu. Tidak, dan dikabarkan dari beliau bahwasanya tidaklah seseorang meninggalkan orang yang dia sayangi demi Madinah, demi kota Madinah, maka nanti akan Allah gantikan untuknya
orang yang lebih baik dari. Jadi misalnya kita punya teman, ya teman itu setia sama kita, cinta sama kita, maka kata Nabi Muhammad, kalau ada orang pengen tinggal di Madinah, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dapat teman yang lebih baik. Wala yasbut ahad ala li awaliha wa juhdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah. Dan tidaklah ada orang yang bersabar atas apa yang ada di kota Madinah, berupa cuacanya, krisisnya atau semua, melainkan nanti saya akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Wa annaha la yuriduha ahad bisu illa adzabahu Allahu dzaubar rasul au dzaubal milih fil ma'. Dan tidak ada orang yang punya keinginan jelek terhadap Madinah, melainkan akan dihancurkan atau dilelehkan, akan meleleh seperti lelehnya timah atau lelehnya garam ketika ketemu sama air. Timah yang kuat, kalau kena api gimana? Meleleh. Begitu pula garam gede begitu, disiram air selesai. Begitu pula orang yang punya keinginan jelek terhadap kota Madinah, maka akan meleleh. Ada seorang ulama, Mullah Abu Khatib, beliau mengarang kitab tentang Fadail Madinah, tebal banget, masya Allah. Dan beliau tinggal di kota Madinah sampai saat ini. Wa mimma rawainahu kharij as-sahihain, dan di antara yang kami riwayatkan di selain daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hanya di kitab-kitab yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-madinatu muhajiri wa fiha mabda'i wa fiha mab'athi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinah itu tempat hijrah. Di situ saya bertempat tinggal, dan di situ saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan oleh Allah. Di situ saya meninggal, dan di situ saya akan dibangkitkan. Makanya kalau kita baca Ratibul Hadad itu, Ratibul Hadad di antara doa, amin ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, dianjurkan dalam hati kita mengatakan fil Madinah, berharap untuk meninggal di Madinah, meninggal di Madinah, bertetangga dengan Rasulullah SAW, dan dapat jaminan. Dan banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang cinta kepada Nabi, yang senang sama Nabi, banyak meninggal di kota Madinah. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, tertua Habib Muhammad, beliau meninggal di Madinah dan dikubur di Madinah. Putri beliau juga, istri Habib Zain, meninggal di Madinah. Karena memang dalam hidupnya banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada juga Syekh Ahmad bin Zain Dahlan, juga meninggal di kota Madinah. Dan beberapa ulama, Syekh Abdullah Sirajuddin, dia itu minta untuk meninggal di kota Madinah, dan akhirnya tinggal di Madinah. Terakhir pulang ke kampungnya di Suriah. Tapi dalam sebuah kesempatan dia berangkat lagi untuk melakukan umrah atau haji, meninggal di Madinah. Subhanallah. Itu orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hatipun ala ummati hibdu jirani majtanabul kabair, merupakan sebuah hak atas umatku
untuk menjaga hak-hak tetangga selagi dia, artinya saya akan menjaga hak-hak tetangga selagi mereka meninggalkan menjauhi dosa besar. Man hafidhahu kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menjaga akan hal tersebut, maka saya akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Orang yang ada di tetangga di kota Madinah. Wa man lam yahfadhum suqiya min qinatil qabar. Tapi orang yang tidak menjaga maka akan disirami atau dituangkan kepadanya minuman berupa tinatil khabal. Tinatil khabal ini perasan atau jusnya api neraka. Si api neraka di jus ini. Nah, dikatakan asal ahlinya, jus-jusnya ahli neraka, jus yang ada di neraka. Kita kan paling nikmatnya minuman itu kan jus, ya kan? Ya, jus mangga, jus alpukat, jus oranye. Nah, itu nikmat, ya kan? Minuman. Nah, sebaliknya itu di surga jus banyak nanti, tinggal milih jus apa saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk penduduk surga semua. Kemudian sebaliknya di neraka juga ada jus. Nah, orang yang tidak menjaga hak-hak kota Madinah, dia bermaksiat di Madinah, kurang ajar di Madinah. Itu Imam Malik selama di kota Madinah tidak mau memakai dabah, tidak mau pakai kendaraan, maunya jalan kaki aja. Sebab adab kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala ghubarul Madinah shifa'un minal judan. Debu kota Madinah, kepulan debu. Jadi orang kalau ada debu padang pasir itu diinjek maka akan mengukur. Itu disebut dengan ghubar. Nah, jadi kepulan debu di kota Madinah itu merupakan syifa minal judan, obat dari penyakit judan, tahu juga lepra, apa? Kusta, kusta ya, penyakit kusta itu akan sembuh dari debu Madinah. Kullun balad uftutihat bisayf wa uftutihatil Madinah bil Qur'an, kata Rasulullah SAW. Semua negeri itu ditaklukkan dengan pedang, kecuali Madinah itu ditaklukkan dengan Al-Qur'an. Ma'alal ardi wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'alal ardi buq'atun hiya ahabbu ilayya ay yakuna qabri biha minha. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih aku cintai agar aku meninggal di situ melebihi daripada Madinah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap meninggal di Madinah. Dan para nabi itu harus dikubur di tempat dia meninggal. Rasulullah meninggal dan meninggalnya di kamar Sayyidah Aisyah, sudah dikubur di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata fi ahadil haramain hajan aw mu'tamiran ba'athahu Allahu yawmal qiyamah la hisab alaihi wa la 'adzab. Tidaklah seseorang, barang siapa yang meninggal dunia di salah satu daripada dua tanah haram di Mekah atau di Madinah dalam keadaan tujuan haji atau untuk umrah, maka akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat tanpa hisab. Masya Allah. Ya orang-orang dulu ada kejadian, ada seorang habib datang ke sampai di sana
Ibunya aja ikut acara ikut kegiatan Allah. Kurang sehari dari kepulangan, kurang sehari. Tahu-tahu katanya habis subuh. Biasanya ibunya sebelum subuh udah siap-siap untuk ke masjid. Ini enggak, kata ibunya, sebelum subuh saya sholat di sini aja, saya capek. Akhirnya dia ke masjid. Pas pulang, nggak tahu-tahu ibunya sudah meninggal di kamar. Meninggal di kamar. Meninggal di makan nggak sakit, tidak. Kan enak banget gitu. Ya. Meninggal enak banget. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nabi Tariq Athar Isa minal aminina yawmal qiyamah." Dibangkitkan nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang aman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a yamutu bil madinati falyamut biha." Barang siapa yang sanggup untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Fa inni syafi'un liman yamutu biha. Karena saya akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di sana. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه بقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: مدخل صدق المدينة ومخرج صدق مكة وسلطانا نصيرا أنصار. Jadi dalam ayat ini maksud daripada madkhala sidqin itu adalah Madinah, makhraj sidqin itu artinya adalah Makkah. Sedangkan Sultan Nasir itu adalah kaum Ansar. Wasamaha Allah Ta'ala Ad-Dar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi nama kota Madinah ini dengan Ad-Dar. Karena dzukira fi qoulihi ta'ala walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dikasih nama Dar. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira annaha laha fit Taurati arba'in isman. Di kitab Taurat Madinah itu memiliki 40 nama. Itu di kitab Taurat ada 40 nama. Minha al-Madinah, Taibah, Tabah, Miskina, Wajabira, Wal-Mahju, Wal-Majbura, Wal-Marhumah, Wal-Hadra, Wal-Adra, Wal-Mahabbah, Wal-Mahbubah, Wal-Qasim. Itu nama-namanya. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika beliau haji, kemudian beliau ke Madinah selepas melaksanakan ibadah haji, beliau ke Madinah. Setelah beberapa hari di Madinah, beliau bermimpi. Dan ketika beliau masuk kota Madinah, itu Madinah hujan. Ketika mau keluar juga hujan. Karena sedih ditinggal oleh Imam Haddad. Hujan menangis di langit kota Madinah karena senang kedatangan Imam Haddad. Beliau bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rahmah. Saya ini Rahmah. Maka beliau terbangun. Maka beliau mengatakan salah satu nama kota Madinah itu adalah Rahmah. Berarti saya sudah diizinkan. Dan kaum salihin itu tidak bergerak kecuali dengan izin. Itu Habib Zain kalau diajak ke Indonesia, beliau mengatakan saya nunggu izin. Saya nunggu izin. Waruya anna fit Taurati ya miskina la taqbalil kunuz irfa ujajirak ala ajajil qura. Dalam kitab Taurat ini kitabnya Nabi Musa alaihissalam.
Ya miskin, maksudnya ya miskin, wahai miskin, itu nama Madinah. Janganlah engkau menerima kunus ini apa namanya, harta karun. Kemudian mu'allif di sini menerangkan banyak hal yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya ini keutamaan kota Madinah yang mudah-mudahan kita semua disampaikan ke kota Madinah. Amin. Dan memang di kota Madinah ini luar biasa, orang yang beradab di kota Madinah sangat luar biasa, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi itu ada pengalaman. Suatu saat saya diajak umroh oleh salah satu prefek untuk menjadi pembimbing. Saya nggak mau, karena ada sibukan atau mungkin ada berkali-kali ngajak. Akhirnya saya mau. Saat itu Rabiul Awal, bulan Maulid. Di mana kita bulan Maulid kita lagi banyak undangan, ya. Akhirnya ya sudah, saya berangkat. Kebetulan saya pengen di Madinah lama, karena 2 hari apa namanya, saya paketnya 9 hari saja. Berangkatlah bersama rombongan. Saya pengen untuk hadir di Madinah dan 12 Rabiul Awal di Madinah. Penasaran apa yang terjadi pas bulan Maulid di kota Madinah. Akhirnya saya punya niat itu. Cuman 2 hari sebelum 12 Rabiul Awal saya harus ke Makkah. Tapi subhanallah, di situ ada 2 rombongan. Ada yang paket 9 hari yang saya bawa, dan paket 12 hari atau paket arba'in, jadi 8 hari tinggalnya di Madinah untuk mencapai arba'in, 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Sudah pas mau berangkat ke Madinah, ini pemilik travelnya telepon, ini nggak ada yang kemarin yang di grup 8 hari. Waduh, terus gimana? Ya gimana? Ya udah nggak apa-apa, saya di Madinah. Saya nemenin, gak usah ke Mekah dulu. Cuman akhirnya saya ditunda sehari doang, jadi 10 hari. Jadi nemenin mereka 9 hari, 2 hari cuman di Makkah. Tapi subhanallah, ternyata di Madinah memang kita betah di Madinah ini. Memang enak tinggal di Madinah, suasananya beda. Tapi subhanallah, saya hadir itu kebetulan banyak orang-orang India, Pakistan. Itu rame-rame sampai bawa bendera. Mereka di belakang Masjid Nabawi itu, di belakang kubah. Mereka baca maulid semuanya. Dan saat itu terkadang askar-askar datang nggak peduli. Jadi hampir semua orang baca diam semua, ya Nabi rame semua itu. Saya kaget itu. Nah, malam itu kita diundang oleh Habib Zain bin Sabit. Cuma beberapa orang, sampai jam 1 malam kita baca maulid. Subhanallah, ini kota Madinah memberi kesan tersendiri.
memberi arti tersendiri bagi orang-orang yang di sini. Itu banyak juga orang-orang yang punya ta'alluq dengan kota Madinah. Nah, mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah ke Haramain Syarif ini, disampaikan ke Makkah, disampaikan ke Madinah, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau tanya nih? Terus jamaah ada yang mau bertanya nggak? Kalau begitu kita tutup majelis kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amin memberkahi kita semua. Amin. Menjelang akhir tahun ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Kita masukin tahun baru 1444 Hijriah. Amin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang menjadi tahun yang berkah untuk kaum muslimin. Amin. Al-Fatihah. Dia akan amin. Ya Rabbana tarana bi anna tarana wa annana asrarna ala nadhar asrarna fadu alayna tawba tabsir kulla hawa wa surlana awani wa amini واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد صحبه والحمد لله في البدء والتنادي